اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran untuk remaja. Kita pilihkan ayat-ayat yang sangat bermanfaat untuk generasi muda remaja Islam, yaitu untuk bahagian pertama kita telah kumpulkan 10 ayat, dan pada hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 yaitu tentang memperbaiki atau merusak. Memperbaiki atau merusak, salah satu di antara dua. Seseorang itu apabila ia melakukan perbuatan, kalau tidak memperbaiki maka dia merusak. Apabila dia buat baik, bermakna dia memperbaiki. Apabila dia buat buruk, berarti dia merusak. Ini adalah lanjutan dari judul-judul kita sebelum ini. Judul kita yang pertama dahulu adalah tentang remaja, tentang masa muda. Kita terangkan berapa umur remaja, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah kita ketahui umur remaja, kemudian kita terangkan pula tentang siapa remaja yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai remaja yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Maka kita terangkan pula Ashabul Kahfi, yaitu pemuda yang memelihara iman mereka dengan bersembunyi ke dalam gua. Kemudian kita terangkan pula setelah itu misi remaja. Apa misi remaja ini? Misinya adalah sebagai memakmurkan muka bumi. Bagaimana supaya misi itu tercapai? Mesti menempuh jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah syariat. Kemudian judul berikutnya pula, berhati-hati, karena ada saja yang akan menyimpangkan remaja itu dari jalan yang benar, sehingga mereka tersesat dalam perjalanan. Maka kita terangkan pula satu judul, jangan meninggalkan syariat. Kemudian apabila kita telah mengetahui misi, kemudian kita menempuh jalan yang benar, yaitu syariat. Dengan syariat itu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka kita telah memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita menjalani hidup. Kemudian ketika kita menjalani hidup di tengah masyarakat, kita akan nampak mana masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan, mana masyarakat yang masih lagi tenggelam dan hanyut dalam kebodohan. Nah, ketika kita mendapati masyarakat itu dalam kebodohan, seperti dahulu yang didapati oleh Rasulullah SAW, kafir Quraisy dalam kebodohan, penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah dalam kebodohan, bahkan manusia di timur, di Parsi dalam kebodohan, manusia di barat, di Romawi dalam kebodohan. Maka Rasulullah
menyampaikan pengetahuan supaya hilang kebodohan mereka. Nah, apabila Rasulullah menyampaikannya dengan pengetahuan, maka Rasulullah memperbaiki. Tetapi apabila kita pada hari ini tidak memiliki pengetahuan seperti Rasulullah dahulu, Rasulullah mendapatkan pengetahuan dari Allah melalui Al-Quran, melalui wahyu, maka Rasulullah memperbaiki keadaan manusia. Maka apabila kita mau pula berbekal dengan bekal wahyu pada hari ini Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan memperbaiki. Tetapi apabila tidak berbekal dengan bekal wahyu, tidak memiliki Al-Quran dan Sunnah, maka boleh jadi kita merusak di tengah masyarakat. Bukannya memperbaiki, tetapi merusak. Karena satu di antara dua, kalau tidak memperbaiki, merusak. Maka judul kita pada kali ini adalah memperbaiki atau merusak. Remaja itu memperbaiki atau merusak. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang memperbaiki, tidak golongan orang-orang yang merusak. Tentang memperbaiki dan merusak ini disebut di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ayat 11 dan 12. Ayat ini menjadi muqaddimah atau menjadi pendahuluan bagi pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila, ayat yang ke-11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Telah diterangkan dalam ayat sebelumnya, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang beriman tapi di mulut, di hati mereka memendam, menyimpan kekufuran. Berarti mereka adalah orang-orang kafir sebenarnya. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merusak. Ini pemberitahuan dari Allah. Ketahui, jangan sampai tak tahu. Orang-orang munafik itu orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka itu tidak merasakannya. Mereka tidak menyadari diri sebagai orang-orang yang merusak, padahal mereka adalah sebagai orang-orang yang merusak. Apa makna memperbaiki, apa makna merusak, nanti kita akan terangkan. Kita ulang dari awal ayat. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merusak, akan tetapi mereka tidak merasakannya. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang ada orang di muka bumi yang merusak, bukannya memperbaiki. Siapa orangnya? Adalah orang munafik. Mengapa orang munafik itu merusak? Sebab ia tidak memiliki iman di dalam hati. Kalau tidak memiliki iman dalam hati, merusak. Kalau tidak memiliki iman dalam hati, apa yang ada dalam hati? Kekufuran. Nah, orang yang di dalam hatinya ada kekufuran, maka dia akan merusak. Pemuda Kahfi,
pemuda gua sebelum ini, mereka itu adalah orang-orang yang memperbaiki. Apa sebab? Sebab mereka memiliki iman di dalam hati mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang mereka itu beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, lalu kami beri tambahan petunjuk kepada mereka. Jadi siapa yang memperbaiki? Orang yang ada iman dalam hati. Siapa orang yang merusak? Adalah orang yang tidak ada iman dalam hati. Kalau tidak ada iman apa dalam hati? Lawan iman adalah kufur. Kufur yang ada dalam hati maka akan merusak. Apabila ada iman dalam hati, dengan iman tersebut akan menerima wahyu dari Al-Quran, dari hadis. Nah, apabila menerima wahyu dari Quran, dari hadis, maka akan memiliki pengetahuan. Apa sebab? Sebab isi wahyu, kandungan wahyu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang ini baik, ini buruk. Pengetahuan tentang ini halal, ini haram. Ini yang menguntungkan, ini yang merugikan. Ini kawan, ini musuh. Ini yang membawa ke syurga, ini yang menghantarkan ke neraka. Itu isi wahyu. Maka apabila menerima wahyu, siapa yang menerima wahyu? Orang yang beriman. Maka dia akan memiliki pengetahuan. Apabila dia memiliki pengetahuan, maka dia buat yang baik-baik saja. Maka dia tak buat yang buruk. Ketika buat yang baik, maka dia menjadi baik. Kemudian ketika ia buat baik untuk orang lain, maka dia memperbaiki orang lain. Tapi kalau yang buruk yang dia buat, bermakna dia merusak. Kemudian apabila yang baik pula dirubahnya menjadi buruk, bermakna dia telah merubah yang tadinya keadaan baik, kemudian sekarang keadaannya menjadi rusak. Dia rusak dirinya, dia rusak orang lain, dia rusak keadaan. Nah, orang yang merusak ini akan membawa kepada kesengsaraan. Kesengsaraan pada dirinya dan kesengsaraan pada orang lain. Jadi pembahasan tentang memperbaiki dan merusak kaitannya itu dengan hati. Apabila di dalam hati itu ada iman, memperbaiki. Apabila dalam hati itu tidak ada iman, hanya ada kekufuran, maka merusak. Inilah ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Di dalam ayat yang ke-11 Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Orang-orang munafik melakukan kerusakan sebab orang munafik adalah orang yang di dalam hatinya hanyalah kekufuran, meskipun di mulut mereka mengatakan beriman. Wa minan nas, ayat sebelumnya, dan di antara manusia may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada di antara mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah membantah, wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Karena mereka tidak beriman, maka mereka tidaklah mengikuti perintah Allah. Perintah Allah itu pasti baik. Nah, kalau bukan perintah Allah yang mereka ikuti, perintah siapa yang mereka ikuti? Perintah hawa nafsu mereka. Nah, perintah hawa nafsu itu, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh untuk melakukan keburukan. Jadi apabila yang ia ikuti adalah perintah hawa nafsu, maka dia melakukan keburukan. Apalagi kalau perintah syaitan yang dia ikuti, nah lebih buruk lagi, karena memang syaitan itu menyuruh untuk melakukan keburukan. Nah, apabila melakukan keburukan bermakna merusak, maka setiap kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah disebabkan karena
tangan-tangan manusia. Manusia yang mana yang merusak? Manusia yang tidak ada keimanan di dalam hatinya, manusia yang kafir kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Apa sebab ada kerusakan di darat dan di laut? Bukankah langit dan bumi ini Allah ciptakan dalam keadaan baik pada awalnya? Ya, dalam keadaan baik. Tapi mengapa menjadi rusak sekarang? Siapa yang merusaknya? Apakah bumi itu sendiri yang merusak? Tidak. Manusia yang di muka bumi yang merusak. Bima kasabat aidin nas. Bima disebabkan karena kasabat aidin nas, yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Ba di sini namanya ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebab terjadi kerusakan di darat, di laut? Di darat umpamanya, di darat umpamanya gunungnya digondolkan, rusak, terjadi banjir. Kemudian udaranya dikotori, polusi. Kemudian apa lagi? Perhubungan antara manusia dirusak. Tidak lagi dengan nilai-nilai yang telah Allah turunkan berupa petunjuk, tetapi mengikuti kehendak hawa nafsu yang kuat menindas yang lemah. Akhirnya tidak ada lagi nilai kasih sayang di antara manusia. Dirusak oleh manusia yang tamak, dirusak oleh manusia yang dengki, dirusak oleh manusia yang sombong. Ini semua kan karena nafsu. Orang beriman tak akan buat seperti ini. Maka nampaklah kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, karena terjadi kerusakan di darat dan di laut. Setiap yang rusak itu mendatangkan keburukan. Maka Allah pun menjelaskan untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari azab, karena kerusakan mendatangkan azab, mendatangkan kesengsaraan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu mau kembali, jangan merusak. Tapi masih ramai lagi manusia yang tetap merusak, meskipun mereka mengetahui bahwasanya hanya dengan kembali kepada Allah lah, yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah, karena pasti baiknya, pasti benarnya hanya dengan kembali kepada Allah lah akan terpelihara, akan terjaga dari kerusakan yang membawa kepada kesengsaraan. Tapi mereka tak mau. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-2, walladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau mau beriman dan mau beramal saleh, maka kaffara anhum sayiatihim, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu, disebabkan karena mereka telah melakukan kesalahan, merusak. Wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki hati mereka. Nah, kalau Allah memperbaiki hati mereka, Allah akan gantikan yang tadinya di dalamnya ada kekufuran, Allah akan ganti dengan iman. Yang tadinya mengikuti kehendak hawa nafsu, sukanya hanya mengikuti kehendak hawa nafsu, maka Allah ganti dengan mengikuti kehendak Allah. Karena hati itu di tangan siapa? Tangan Allah. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Dalam hadis Nabi, sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari Allah. Maknanya Allah yang menguasai hati manusia. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah jangan palingkan hati kita kepada kesesatan setelah Allah memberi kita petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan lagi hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi kami petunjuk, dan limpahkanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah maha pemberi.
Jadi tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kecuali kita ini mau kembali kepada kebenaran, yaitu dengan bertaubat kepada Allah. Apabila kita bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh, kemudian kita tunjukkan, kita buktikan kita sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat dengan beriman kepada Allah dan dengan beramal saleh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Terhapus dosa yang telah lalu bermakna kita kembali bersih, kita kembali suci. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Kalau dosa sudah dihapuskan, maka sama seperti tidak berdosa. Sama seperti tidak berdosa, yaitu sama seperti kita dilahirkan oleh ibu kita, tak berdosa. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya, bersih. Kemudian apabila hati sudah bersih, Allah berikan ke dalam hati itu iman, Allah berikan ke dalam hati itu petunjuk, wa aslaha balahum. Allah pun perbaiki hati tersebut. Karena hati sudah baik, maka dia akan berbuat baik. Kemudian apabila dia nampak kerusakan, nampak keburukan, dia akan memperbaiki kerusakan tersebut. Maka orang yang seperti ini disebut saleh. Orangnya saleh, baik. Kemudian bukan hanya saleh, muslih. Dia pun juga memperbaiki. Jadi ada dua ya. Pertama, ada orang yang saleh. Kalau laki-laki saleh, kalau perempuan saleha. Itu maknanya orangnya baik. Tapi ada orang yang baik, dia tak memperbaiki. Tidak memperbaiki, nampak keburukan di depan mata, dia diam saja. Itu namanya tidak memperbaiki. Kalau dia memperbaiki keburukan, itu namanya muslih. Dia memperbaiki. Maka kita ini jangan hanya saleh atau salehah, tetapi juga muslih dan muslihah. Nah, maknanya baik dan memperbaiki. Siapa orang yang baik? Sudah kita terangkan tadi, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kemudian mendapat petunjuk Allah, kemudian dia ikuti petunjuk Allah itu, maka dia pun menjadi memperbaiki. Orang-orang munafik yang disebutkan di dalam ayat ini tidak disebutkan sebagai orang-orang yang memperbaiki. Apa sebab? Sebab di dalam hati mereka hanyalah ada kekufuran, tetapi di mulut mereka mengaku sebagai orang-orang yang memperbaiki. Yaitu ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi, begitu dikatakan pada orang-orang munafik, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Muslihun, muslih salih, dia baik, muslih memperbaiki. Orang munafik mengatakan kami orang-orang yang memperbaiki. Betul mereka orang yang memperbaiki? Allah bantah, tidak. Sebab dalam hati mereka adalah kekufuran. Orang yang dalam hatinya ada kekufuran tak akan mungkin memperbaiki. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merusak. Jadi remaja kita, kalau dalam hatinya ada iman, dia akan baik, dia akan memperbaiki. Tapi kalau dalam hatinya ada kekufuran, maka dia akan rusak, kemudian dia pun akan merusak. Badannya sendiri rusak, dirinya rusak, kemudian dia pun akan merusak orang lain. Termasuk golongan mana? Dua saja golongan ini. Kalau tidak memperbaiki, maka merusak. Kita ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang memperbaiki orang lain. Tetapi sebelum memperbaiki orang lain, mestilah diri kita sendiri baik terlebih dahulu. Yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita selalu bertaubat. Kemudian kita menjadi baik. Apabila kita tidak melakukan kesalahan, bermakna kita sudah baik. Tinggal lagi kita minta supaya kita tetap di atas kebaikan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Nah, sudah baik.
Apabila sudah baik, kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk memperbaiki orang lain pula. Maka insya-Allah apabila sampai kepada keadaan memperbaiki, itulah dia yang akan menyampaikan kita kepada misi kekhalifahan. Karena sebelum ini sudah kita terangkan, ketika Allah menyampaikan kepada malaikat hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi, apa jawaban malaikat? Jangan lagi ya Allah, jangan lagi ciptakan manusia, makhluk di muka bumi. Apa sebab? Sebab nanti mereka akan merusak di permukaan bumi, saling menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan ciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas bumi dan menumpahkan darah? Jangan lagi ya Allah, kami sajalah turunkan ke muka bumi. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami adalah orang-orang yang bertasbih mensucikanmu dan memujimu. Tapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, wahai malaikat. Allah mengetahui apa yang Allah ketahui. Yang Allah ketahui adalah sebahagian manusia nanti akan ada yang merusak di muka bumi, tetapi ada pula sebahagian lagi yang baik dan memperbaiki. Nah, inilah dia pertentangan antara orang yang baik dengan orang yang buruk, orang yang memperbaiki dengan orang yang merusak. Apabila kurang orang yang baik, orang yang merusak yang banyak, maka kita pun akan merasakan kesengsaraan. Namun apabila ramai orang yang memperbaiki, maka kita pun akan menjadi senang. Dan apabila ramai orang yang memperbaiki, azab dan siksaan tidak akan mungkin ditimpakan. Karena Allah berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Silakan lihat surah Hud ayat 117. Surah Hud ayat 117. Dan tidaklah Tuhanmu akan membinasakan satu kampung dengan kezaliman apabila penduduk-penduduknya masih lagi mau melakukan perbaikan. Tapi kalau sudah tak melakukan perbaikan di kampung tersebut, maka Allah akan membinasakan. Seperti penduduk kampung mana yang dibinasakan oleh Allah semuanya? Fa akhadhathumur rajfah. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke berapa ini? Ke 91, 84, 85, 86, ayat 91. Ini tentang kaum Madian. Kaum Madian ini kaum Nabi siapa ini? Nabi Syuaib alaihi salam. Apa kerusakan yang dilakukan oleh kaum Madian ini? Tak beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah. Di antaranya pergaulan sesama manusia. Lebih khusus lagi tentang perdagangan. Mereka diperintahkan supaya menepati timbangan, tepat-tepatlah timbangan 1 kilo 1 kilo. Tapi dikurangkan timbangan, tak mau berlaku jujur dalam berdagang. Kemudian diingatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah memperbaikinya dengan mengirim nabi. Kau melakukan kerusakan, kemudian Allah kirim nabi untuk memperbaiki. Tapi nabi yang memperbaiki itu pula dimusuhi, bahkan akan dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, jangan kamu melakukan kerusakan. Kemudian tidak mau menerima
nasihat yang disampaikan oleh Nabi untuk memperbaikimu. Kamu tahu bagaimana akibat yang akan ditanggung oleh orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Bagaimana akhirnya? Binasa. Maka mereka pun dibinasakan oleh Allah karena tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima peringatan. Maka fa'akhadhathumur rajfah, kemudian mereka diguncang dengan gempa bumi yang dahsyat. Fa'asbahu fi darihim, maka jadilah mereka di rumah-rumah mereka, tak sempat lari keluar rumah. Fa'asbahu fi darihim jathimin, mereka bergelimpangan mati di dalam rumah mereka sendiri, tak sempat lari keluar. Apa sebab? Sebab melakukan kerusakan di muka bumi, merusak kesudahannya dengan dibinasakan oleh Allah. Mudah bagi Allah membinasakan? Tak, susah. Cobalah kita lihat di depan mata kita yang kita tahu. Berapa tahun yang lalu di Aceh, hanya dalam hitungan menit, bukan menit, mungkin detik saja, air dari laut melanda sampai ke darat. Bahkan kapal besi yang berlabuh di tepi laut pun dibawa sampai ke tengah darat. Dahsyat, tak terfikir oleh manusia macam mana bisa terjadi, tapi terjadi depan mata. Sidoarjo, kampung-kampung tak terfikir oleh manusia, tenggelam. Sekarang ini sudah tak ada lagi, tak ada, habis sudah, rumah itu tenggelam. Mereka mengungsi. Lumpur panas, terfikir tidak? Lumpur panas keluar dari bumi dan sebanyak-banyaknya menenggelamkan. Biasanya banjir, air hujan yang menenggelamkan. Ini pula dari dalam bumi air itu keluar, panas, lumpur pula lagi. Mudah sekali bagi Allah. Kota Pekanbaru ini susah bagi Allah untuk membinasakannya. Oh, mudah sekali. Jangan merasa tenang-tenang saja. Di Aceh itu, di Aceh sampai hari ini lebih kurang 320 kali gempa selama tahun 2012. Jadi gempa itu terus-terus, tak pernah berhenti. Tapi manusia di atasnya tidak mengambil pengajaran. Maka memperbaiki atau merusak? Memperbaiki. Allah tidak akan membinasakan satu kampung dengan kezaliman kalau masih lagi penduduk kampung tersebut memperbaiki. Tapi di saat penduduk kampung itu merusak, maka Allah akan membinasakan, seperti Allah membinasakan kaum yang berdiam di Madian sana, yaitu kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Dan bukan satu dua contoh dalam Al-Quran, banyak sekali contoh merusak di muka bumi, Allah binasakan. Orang per orang merusak. Fir'aun merusak, dibinasakan. Qarun merusak, dibinasakan. Kaum Ad, kaum Thamud merusak, dibinasakan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah di muka bumi. Melakukan kerusakan akan dibinasakan. Maka apabila disebut memperbaiki atau merusak, maka pilihannya adalah satu-satunya. Kalau tidak mau dibinasakan, maka memperbaiki. Dan tidak akan mungkin memperbaiki kalau diri sendiri tidak baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah ia dibaikkan. Siapa yang membaikkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan bumi ini dalam keadaan baik. Sama dengan mobil. Mobil itu Allah ciptakan dalam keadaan baik. Pembuatnya menciptakannya dalam keadaan baik. Semuanya baik, sehingga berjalan dengan baik. Tapi ketika dirusak, tapi kalau mobil itu dia bisa rusak sendiri. Ada mobil listrik,
rusak. Apanya yang rusak? Remnya rusak. Maka ketika dibawa oleh seorang menteri, karena remnya tak ada, maka dia mendatangkan kemalangan. Daripada menabrak orang lain, maka sang menteri ini pun menabrakkan mobilnya itu ke Bukit Batu, sehingga ringsek sudah mobilnya itu. Sudah. Apa sebab? Sebab mobilnya rusak. Apabila mobilnya rusak, maka dia akan merusak. Bagaimana supaya mendatangkan manfaat? Jangan sampai mobil itu rusak, dan jangan dirusak. Kita tak tahu entah mobil itu rusak, entah ada yang merusak, kita tak tahu lah. Kalau ada yang merusak bermakna sabotase. Sama seperti pesawat apa dahulu yang diuji coba kemudian melanggar gunung. Nah, rusak atau dirusak. Apabila rusak mendatangkan malapetaka, kemalangan. Apabila dirusak pun juga akan mendatangkan kemalangan dan malapetaka. Lalu kapan baru bermanfaat? Apabila dia tidak rusak, maka pastikan segala sesuatu dalam keadaan baik. Kalau rusak, segera perbaiki supaya dia tidak mendatangkan kemalangan dan malapetaka. Jadi ketika disebut kata memperbaiki, maka kaitannya adalah dengan yang sebelumnya itu telah dirusak oleh orang-orang yang merusak. Siapa yang merusak? Tadi sudah kita sebut, orang-orang munafik merusak. Maka ketika orang munafik itu merusak, kita sebagai orang-orang beriman perbaiki. Kalau kita tidak mau memperbaikinya, maka kerusakan yang dilakukan oleh orang munafik akan mendatangkan malapetaka bagi semua. Bukan bagi orang munafik itu saja, bagi orang beriman juga. Ada tak orang beriman di Sidoarjo sana? Ada. Apakah rumahnya tak kena lumpur panas? Kena juga. Tak terkecuali. Ketika di Aceh, ada tak orang yang baik-baik yang terkena? Ada juga. Nah, berarti tugas kita ini jangan berdiam diri. Kalau ada orang yang merusak, maka segera perbaiki. Kita halang dia, jangan perbaiki. Contoh mudah, umpamanya kita ini di dalam sebuah kapal sama-sama, kemudian ada orang yang merusak. Dia sudah beli tiket umpamanya, dapatlah dia satu kursi tempat duduk di kapal tersebut. Kemudian dia menyangka bahwasanya itu adalah haknya. Kemudian dia lubang di bawah kursinya itu, di lubang kapal. Maka dia telah merusak. Apa yang akan terjadi kalau kapal di lubang? Air akan masuk, akan tenggelam. Apakah orang itu saja yang akan tenggelam? Atau semua penumpang akan tenggelam? Semua penumpang akan tenggelam. Mau tenggelam? Tak mau tenggelam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang merusak itu? Kita biarkan? Tidak, kita akan halang. Jangan kamu merusak. Begitu jugalah Allah menyebut di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi, jangan kamu merusak di muka bumi. Tujuannya untuk kebaikan kita semua, supaya kita semua selamat. Begitu jugalah kita ini. Ketika kita lihat ada orang yang merusak, maka kita halang. Jangan merusak, nanti kita semua akan sengsara. Maka kita halang. Kita menghalang itu adalah menyayangi dirinya dan juga menyayangi orang lain, supaya semuanya menjadi terpelihara, terjaga, terselamatkan. Nah, kita ini apabila memang ia sebagai pemuda-pemuda yang diharapkan akan menjadi tokoh yang akan memelihara dan menjaga bangsa ini, negara ini, maka mestilah baik dan memperbaiki. Jangan pula rusak kemudian merusak yang sudah baik. Inilah tugas kita. Kalau mau selamat, maka tugas kita ini menjadi berat. Apalagi orang yang merusak itu, pertama dia tidak merasa dia merusak, itu lebih dahsyat itu.
Dia tidak merasa dia merusak, padahal dia merusak seperti orang-orang munafik. Maka ketika dikatakan pada orang munafik, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi, tapi orang munafik mengatakan, oh kami mana pula melakukan kerusakan, kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah bantah, tidak, kamu orang-orang yang merusak, tapi kamu tidak merasa kamu merusak. Mati rasa sudah orang-orang munafik. Jadi ada orang yang merusak tapi dia tidak merasa sebagai orang yang merusak. Itu mesti kita ingatkan. Mengingatkan orang yang seperti ini susah ini, yaitu menyadarkan dia dari perbuatannya yang sebenarnya perbuatannya itu merusak, tapi dia tidak menyadarinya. Oh berat ini, mengingatkan ini berat. Yang kedua adalah merusak tapi dengan pengetahuan. Mengapa merusak juga dengan pengetahuan? Karena lalai, kelalaian, tertipu terpedaya oleh dunia ini, akhirnya merusak. Ini merusak dengan pengetahuan. Tahu dia perbuatan itu perbuatan buruk, tercela, tahu, tapi mengapa buat juga? Dunia ini yang melalaikannya. Akhirnya dia melakukan kerusakan. Ini yang kedua. Kalau yang pertama bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama beri ilmu. Dengan ilmu tersebut dia baru tahu, oh ya rupanya merusak rupanya. Kalau yang kedua, yang lalai ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Ingatkan. Kemudian oh terkejut dia, oh iya, saya telah terlalai selama ini. Adalah yang ketiga. Yang ketiga ini yang buruk ini. Ini susah untuk menyelesaikannya ini. Yaitu melakukan kerusakan karena keangkuhan dan kesombongan. Pertama karena kebodohan, kedua karena kelalaian, yang ketiga karena keangkuhan dan kesombongan. Ini susah merubahnya ini. Kalau sudah angkuh dan sombong, maka Allah sajalah yang akan menyelesaikannya. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? Dengan menurunkan azab dan siksaan. Ini tak ada lagi kebaikan, maka dibinasakan oleh Allah. Seperti dibinasakannya kaum-kaum terdahulu disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Jadi nampak jelas sekali pembahasan ini. Jadi kesimpulan, memperbaiki akan mendatangkan manfaat. Nanti apabila kaitannya dengan kapal berjalan dengan baik, kemudian sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi kalau tak mau memperbaiki, mendiamkan diri, sementara di hadapan di sana ada orang yang merusak, maka kapal akan tenggelam. Sampai ke daratan seberang, tidak, semua akan binasa. Disinilah peran kita sebagai pemuda, sebagai remaja, karena hidup kita ini ke hadapan adalah sebagai calon-calon pemimpin yang akan ditokohkan dan difigurkan. Siapa yang akan menjadi tokoh dan figur? Hanya orang yang baik dan memperbaiki. Orang yang buruk dan merusak tidak akan mungkin pernah menjadi tokoh dan figur. Akan dilupakan. Bukan hanya akan dilupakan, akan dicaci, akan dikeji sepanjang masa, meskipun dia sudah meninggal dunia. Fir'aun itu masih ada sampai sekarang, jasadnya masih ada, bersemayam di Museum Tahrir, Mesir. Beberapa tahun yang lalu jemaah Masjid Agung sudah sampai sana, menengok Fir'aun terbujur dalam museum. Setiap orang yang masuk ke sana, ada orang yang mendoakannya? Tidak ada. Setiap orang yang masuk ke sana, inilah akibat kamu dahulu menyombongkan diri. Allah selamatkan badanmu ini untuk dikeji oleh orang sepanjang masa, menjadi peringatan dan pengajaran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini ku selamatkan kamu dan badanmu, wahai Fir'aun,
untuk menjadi pengajaran bagi orang-orang yang datang selepasmu. Setiap disebut kata Fir'aun, keji, buruk. Maka kalau ada orang yang buruk, kita sebut Fir'aun dia tu. Kita sebut Fir'aun. Kalau bahasa Minangnya Piraun ini tu. Itu kalau sudah marah sekali kepada orang yang melakukan keburukan dan kekejian, akhirnya dikeji sepanjang masa. Allahu Akbar. Tak akan pernah menjadi tokoh, tak akan pernah menjadi figur. Dia akan menjadi orang yang tercela sepanjang masa. Maka satu di antara dua, memperbaiki atau merusak. Memperbaiki atau merusak bergantung kepada diri kita sendiri, yaitu bergantung kepada hati kita. Adakah di dalam hati itu iman, akan memperbaiki, atau di dalam hati itu kekafiran, maka akan merusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan membantu kita sehingga kita tetap dalam keimanan kepada Allah, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain, dan akan mendatangkan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.